Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, yang pasti kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di antara kemuliaan sebagai seorang muslim adalah dia senantiasa di dalam hidupnya senang berbagi, memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Waktu, bisa juga tenaga, pemikirannya, atau hartanya. Dan di antara yang harus senantiasa kita berikan untuk berbagi kepada yang lain adalah harta yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam salah satu ayat Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Ila akhirih. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluarkan sebagian rizkinya untuk diinfakkan, baik dalam kondisi lapang, dalam kondisi cukup, dalam kondisi kaya, maupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi pas-pasan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, disinilah salah satu perintah di dalam Islam agar kita senantiasa menjadi orang yang senang, gemar berbagi untuk orang lain. Di antaranya adalah dengan harta yang ada pada diri kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada prinsipnya orang-orang atau kita semuanya yang berbagi sebagian rizkinya, di dalam hal ini adalah harta, ada hal yang begitu banyak kita dapatkan di dalam keutamaannya. Di antara keutamaan berbagi adalah yang pertama, karena rasa syukurnya kita telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagi inilah sebagai salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan Allah pada kita semuanya. La in sakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, la azidanakum, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Syukurnya seorang hamba dalam hal ini masalah harta adalah dengan cara dia berbagi untuk orang lain. Begitu, yang namanya keutamaan berbagi merupakan sebagai rasa syukurnya hamba kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan berbagi adalah karena
ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang senang berbagi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Dan kemuliaan ini akan diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang berbagi, senang berbagi, gemar berbagi, merupakan sebagai langkah salah satu jalan menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan orang-orang yang senang berbagi untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan berbagi adalah karena amanah. Kaum muslimin rahimakumullah, harta yang ada pada diri kita ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang harus kita kerjakan dalam harta ini merupakan titipan Allah. Mari kita senantiasa berbagi untuk orang lain. Karena harta ini titipan Allah, maka amanahnya kita semangat gemar berbagi untuk orang lain. Harta ini bukan milik kita. Mulanya kalau kita pahami bahwasanya harta ini bisa juga meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Jadi harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah ini harus kita jaga. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah kita semangat berbagi untuk orang lain. Kemudian yang keempat, yang namanya berbagi sebagai jalan kita berinvestasi. Yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih besar. Investasi kita. Baik investasi di dunia maupun yang jelas yang kita cari yang lebih banyak adalah investasi akhirat. Untuk sebagai tabungan kampung akhirat. Orang yang berbagi di dunia saja akan diberikan oleh Allah balasannya dengan diberikan begitu banyak kenikmatan. Di akhirat jelas dia akan diberikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagi ini merupakan sebagai salah satu investasi kita dan kita nanti akan mendapatkan hasil daripada investasi ini. Semakin banyak berbaginya kita, semakin kita mendapatkan investasi yang begitu banyak, begitu besar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berbagi yang kelima, yang terakhir adalah sebagai nilai prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagi merupakan prestasi seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang diberikan titipan harta dia mau berbagi. Ada orang diberikan harta banyak, dia tidak mau berbagi. Ada orang diberikan harta sedikit, dia tidak mau berbagi. Padahal kembali ayatnya Al-Quran surat Ali Imran tadi, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai, yaitu orang-orang yang dia mengeluarkan sebagian rezekinya di waktu lapang dan di waktu sempit. Orang kaya memberikan infaknya berbagi dengan yang lain bagus. Orang pas-pasan berbagi dengan yang lain lebih bagus. Orang miskin dia mau berbagi, dia sungguh luar biasa bagusnya. Semua orang bisa berbagi. Untuk itu mari kita senantiasa
berusaha untuk menjadi orang yang senang berbagi untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan kita bisa menjadi orang yang semangat, senang, gemar berbagi untuk orang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.